Baiklah sobat semuanya, bagaimanakah perasaan teman-teman ketika saat ini sudah pengumuman P3K Guru? Bagi teman-teman yang lulus perasaannya bagaimana, dan yang belum lulus bagaimana, serta yang P1, P2, P3, dan P4 yang belum bisa resume ini kira-kira bagaimana? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kabar gembira bagi teman-teman yang tidak lulus P3K Guru tahun 2022, yang mana tampilannya seperti ini. Setelah kita login, kita mendapatkan tampilan mohon maaf Anda tidak lulus ya. Selanjutnya di sini bagi teman-teman termasuk juga dari P1, P2, P3, dan P4 yang belum bisa resume dikarenakan keterbatasan formasi yang ada di daerah kita. Misalkan saja tampilannya seperti ini, ketika kita dapat tampilan seperti ini tentunya kita nggak bisa resume ya, dikarenakan penempatannya sudah nggak ada. Nah sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bagi teman-teman yang tidak lulus P3K Guru 2022 serta teman-teman yang belum bisa resume ya, bahwa di sini sudah mulai muncul sinyal kuat bahwasanya teman-teman honorer nanti akan bisa tuntas ya untuk diangkat di tahun 2023 ini. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, saat ini ketika teman-teman yang lulus ya, inilah kita dengan cara login ke akun SSCSN kita. Inilah untuk contoh teman-teman yang lulus seleksi P3K Guru 2022, yang mana untuk baik itu dari teman-teman kategori P1, P2, P3 maupun juga P4. Ketika kita lulus maka akan ada tampilannya seperti ini. Meskipun di sini statusnya masih prasanggah dan nanti segala kemungkinan masih terjadi dalam masa sanggah, namun di sini sudah dapat dikatakan 90% ya, ini kita bisa lulus dan diangkat menjadi P3K di tahun ini. Nah jadi ketika kita login tentunya yang namanya seleksi ini ada yang dinyatakan lulus ya, dan juga ada yang di sini kita belum lulus. Kalau misalkan kita belum lulus, ini tampilannya adalah seperti ini. Mohon maaf, di hasil prasanggah seleksi kompetensi menyatakan Anda ini tidak lolos ya P3K Guru 2022, meskipun di sini ada tampilan seperti ini bahwasanya nanti segala kemungkinan masih bisa terjadi, namun dapat dikatakan ini adalah sinyal kuat bahwa kita belum bisa ya untuk ditempatkan di tahun ini. Kemudian tentunya ketika kita mendapatkan tampilan kita nggak lulus, ini adalah perasaan kita ini tentunya yo nggak enak juga ya. Apalagi teman-teman yang ketika login dulu di sini gak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan untuk formasi di instansi kita ini sudah habis. Tentunya juga perasaan kita ini dak-dik-duder ya. Di sementara itu teman-teman yang lulus ini bergembira, yang gak dapat formasi ini adalah tentunya kita berharap untuk bisa diangkat tahun ini. Nah bagi teman-teman yang di sini yang gak lulus ya, baik itu yang gak lulus, baik itu P1, P2, P3, P4 maupun juga teman-teman yang masuk dalam kategori P1, P2, P3, P4 yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan ketersediaan formasi di masing-masing instansi tentunya adalah berbeda dan minim ya misalkan. Nah di sini ada kabar gembira ya, mulai ada kabar gembira yaitu yang baru saja kita dapatkan, yaitu di sini sudah ada contoh undangan seperti ini ya. Ini adalah kepada yang terhormat teman-teman operator Dapodik SD misalkan seperti ini, mengharap kehadirannya ini adalah pada hari Kamis. Jadi setelah di hari Rabu ini kita ada pengumuman, maka di masing-masing instansi tentunya sudah mulai ada undangan untuk teman-teman operator. Nah di sini undangannya keperluannya apa, yaitu adalah untuk analisis jabatan atau anjab. Apa sih yang dimaksud dengan analisis jabatan dan anjab ini? Nah ini adalah merupakan analisis untuk persiapan pengajuan formasi P3K Guru tahun 2023 teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya teman-teman yang lulus ini nanti langsung pemberkasan setelah pasca sanggah, kemudian diangkat tahun ini. Kemudian bagi teman-teman yang belum lulus atau juga yang tidak bisa resume, ini adalah masih tertunda ya untuk kesuksesannya. Nanti akan dituntaskan tahun ini, dan sekarang ini progresnya sedang dilakukan anjab ya, analisis jabatan, yaitu akan didata dari sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan penempatan di tahun ini. Dari teman-teman yang lulus seleksi P3K Guru 2022 ini dilakukan analisis jabatan, kemudian juga dari potensi pensiun yang kemungkinan akan ada di waktu mendekat ini. Tentunya nanti sudah akan diperhitungkan ya. Untuk apa? Untuk membuka formasi di P3K Guru 2023. Nah di sini sudah mulai ada ya. Kalau misalkan di daerah kami ini adalah langsung diminta untuk analisis jabatannya
ini dikerjakan di core wheel ya, ini sampai selesai sehari penuh. Nah ini teman-teman dari operator ini tentunya akan lembur ya untuk analisis jabatan, dan tentunya inilah kepentingannya ini sangat mendesak untuk teman-teman nanti bisa diangkat ya. Kemudian seperti ini teman-teman, jadi sudah mulai ada untuk analisis jabatan. Nah tentunya untuk masing-masing daerah ini akan berlomba-lomba ya untuk mengajukan formasi yang sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di sini dari Kemdikbudristek ini sudah mengajukan kuota formasi ya, yaitu untuk total kebutuhan di tahun 2023 ini bukan hanya mencakup untuk kebutuhan guru saja di Indonesia, namun juga untuk teman-teman tenaga kependidikan ya. Nah termasuk tenaga pendidikan ini juga diberikan perhatian, termasuk dalam anjab tersebut nanti juga akan didata ya. Yang mana di sini disampaikan dari serapan formasi yang terserap di tahun 2022 dan juga potensi formasi yang enggak terserap. Maka di sini untuk total kebutuhan diperkirakan adalah sekian. Nah, apakah untuk formasi ini nanti akan pasti diajukan oleh Pemda? Nah, kalau misalkan kita lihat kembali dari kebijakan Kemdikbudristek yang sudah diterapkan ya, ini adalah pada bulan Maret ini. Nah di tahun 2023 ini berkaca dari kejadian di tahun 2021 dan 2022 ini adalah diupayakan ya, ini adalah didorong pemerintah daerah ini untuk mengajukan formasi sebesar 100%, yaitu sesuai dengan yang ada ya. Nah sesuai dengan rekomendasi dari Kemdikbudristek. Nah selanjutnya di sini dilakukan upaya, yaitu jika pemerintah daerah itu enggak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, ini adalah maksimal bulan Maret ini ya teman-teman. Ini nanti akan diambil alih oleh pemerintah pusat untuk penetapan kuota formasinya. Kemudian juga sudah dibuat untuk Undang-Undang APBN dan juga Peraturan Menteri Keuangan ini anggaran gaji untuk tunjangan P3K ini melekat ya. Jadi nggak bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek kembali ya, hal tersebut ini sudah tertuang juga dalam SK dari Kementerian Keuangan ya, bahwasanya ini sudah ditetapkan yaitu untuk DAU yang ini adalah DAU yang sudah ditentukan ya untuk penggunaannya. Yang mana di sini sudah ada untuk penggajian formasi P3K. Ini adalah termasuk untuk penggajian formasi P3K di tahun 2023 ini sudah ditetapkan ini dalam angka triliun teman-teman. Nah selanjutnya di sini juga dirinci masing-masing daerah tentunya di sini. Kalau misalkan kita lihat ya, ini adalah untuk kita ambil beberapa contoh kabupaten. Ini adalah sudah dianggarkan untuk ditentukan keperluannya ini, yaitu untuk pembayaran jumlah formasi P3K 2023. Ini adalah untuk 2022 sudah. Kemudian ini nanti bisa dihitung juga ya. Misalkan di daerah kita ini berapa, gajinya berapa, tentunya ini akan bisa dilihat untuk kuota formasinya ya. Nah di sini untuk guru misalkan ini di Malang adalah sekian 200 misalkan, ini tentunya nanti juga akan dimaksimalkan untuk pengajuan formasinya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saja ya untuk saat ini ketika pengumuman ini teman-teman belum lulus atau juga yang belum bisa resume baik itu P1, P2, P3, P4, ini kita harus beranggapan bahwa untuk saat ini dunia belum berakhir ya. Ini adalah sekedar kesuksesan yang tertunda. Jadi kita tetap sabar, tetap tabah, kita nanti informasi berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus, yang belum lulus tetap bersabar, kita pantau informasi berikutnya.